kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik dan penting dalam ilmu pengetahuan, yaitu tentang energi. Untuk memulai, saya ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang terjadi ketika kalian mendorong sebuah benda? Coba pikirkan apa yang kalian rasakan saat mendorongnya. Bagus, ketika kita mendorong benda, kita akan memberikan energi kepada benda tersebut. Energi ini memungkinkan benda itu bergerak. Sekarang pertanyaan kedua, mengapa benda yang jatuh dari ketinggian memiliki kecepatan? Apa yang kalian pikirkan tentang hal ini? Hebat, ketika benda jatuh, ia dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Dan semakin lama jatuh, kecepatannya semakin bertambah. Ini adalah contoh nyata dari energi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari 3 konsep penting dalam ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA. Yang pertama, energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Dan yang ketiga, energi mekanik. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kemudian kita akan melihat energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya atau ketinggiannya. Terakhir, kita akan memahami bagaimana kedua jenis energi ini membentuk energi mekanik. Saya ingin kalian tahu bahwa pemahaman tentang energi ini sangat penting. Energi tidak hanya ada di dalam buku pelajaran. Energi ada di sekitar kita dan mempengaruhi banyak fenomena alam serta teknologi yang kita gunakan setiap hari. Dari pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian dapat memahami bagaimana energi bekerja dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita memulai materi pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas konsep yang sangat menarik, yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Semakin cepat benda tersebut bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Mari kita lihat lebih dalam. Definisi energi kinetik seperti yang tadi saya sudah jelaskan, secara sederhana, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek karena gerakannya. Contohnya, ketika kalian sedang mengendarai sepeda, sepeda tersebut memiliki energi kinetik karena sepeda tersebut sedang bergerak. Besar energi kinetik dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu massa dan kecepatan benda. Ini berarti bahwa semakin besar massa suatu benda atau semakin cepat benda tersebut bergerak, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Baik, di sini saya akan memberikan contoh menggunakan rumus energi kinetik. Rumus energi kinetik yaitu energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat. EK itu adalah seperti yang saya dituliskan di sini, EK itu adalah energi kinetik dengan satuan J. J itu adalah joule. M itu adalah massa bendanya dengan satuan kg yaitu kilogram. V ini adalah kecepatan benda yang satuannya m per s yaitu meter per second. Nah, saya akan memberikan contoh soal. Di sini ada contoh soalnya, yaitu jika sebuah mobil dengan massa 1000 kilo bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, berapa besar energi kinetiknya? Oke, kita tulis dulu. Oke, kita di sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya itu M, massa bendanya tadi mobilnya 1000 kilo. Dan kecepatannya itu 20 meter per second.
tadi ditanyanya energi kinetiknya. Oke, kita jawab. Dijawab. Lihat ya tulisan saya. Energi kinetik sama dengan, kita tulis dulu rumusnya tadi, setengah meter kali F kuadrat. Lalu kita masukin yang kita ketahui tadi. Setengah, M-nya berapa? M-nya itu 1000. 1000 dikali V-nya tadi itu 20. 20 jangan lupa kuadrat. Lalu 2,5 kita turunkan dulu. 1000 dikali 20 kuadrat itu berapa? 400. Sama dengan di sini, biar gampang kita coret. Di sini kita coret 2 sama 1000-nya. 1000 bagi 2 jadi berapa? 500. Di sini kita tinggal kaliin biar gampang, 500 kali 400. 5 kali 4 itu 20. Tinggal kita tambahin nolnya 4. Oke, jadinya hasilnya adalah 200.000. Jangan lupa energi kinetik itu satuannya J, yaitu joule, ditulis di belakangnya. Hasilnya jadi segini. Melalui contoh-contoh ini, kita bisa melihat bagaimana perubahan massa dan kecepatan mempengaruhi besar energi kinetik. Semakin besar massa atau semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Apakah ada pertanyaan tentang konsep energi kinetik sebelum kita melanjutkan ke topik berikutnya? A few moments later. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya, kita akan membahas konsep yang juga sangat penting dalam fisika, yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya atau ketinggiannya. Mari kita eksplor lebih dalam. Secara sederhana, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu objek karena posisinya relatif terhadap permukaan bumi atau objek lainnya. Misalnya, ketika suatu benda diletakkan di sebuah meja, benda tersebut memiliki energi potensial karena ketinggiannya dari lantai. Faktor yang mempengaruhi energi potensial yaitu sebagian besar dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu massa benda, percepatan gravitasi, dan yang ketiga ketinggian benda dari permukaan tanah. Ini berarti bahwa semakin besar massa suatu benda, semakin tinggi ketinggian benda tersebut, atau semakin besar percepatan gravitasi, maka energi potensial juga akan semakin besar. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal menggunakan rumus energi potensial. Rumus dari energi potensial yaitu sama dengan MGH. Apa itu MGH? Kalau EP kan energi potensial, yang mana semua energi itu satuannya itu J, yaitu joule. Kalau M sama seperti yang tadi, itu juga sama, massa benda dengan satuan kilogram. Lalu J ini percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, yaitu meter per second kuadrat. Kalau H ini yaitu ketinggian dengan satuan meter. Lalu saya akan berikan contoh soalnya. Baik, saya bacakan dulu contoh soalnya. Jadi contoh soalnya itu, jika sebuah batu dengan massa 2 kilo diletakkan di atas tebing setinggi 5 meter, berapa besar energi potensialnya? Oke, tadi itu ada massanya. Massanya kita tulis dulu. Yang pertama itu kita diketahuinya M, itu massa. Massanya itu tadi ada 2 kilogram. Lalu kita tahu tadi H-nya itu ketinggiannya ada di 5 meter. Kalau gravitasinya sudah pasti kita pakai 10 meter per second kuadrat. Lalu ditanya tadi apa? Ditanya energi potensialnya. Nah, kita jawab. Langkah ketiga dijawab. Lalu kita taruh dulu rumusnya. EP sama dengan MGH
H. Lalu kita masukkan yang kita ketahui, M-nya tadi itu 2. Lalu dikali, gravitasinya udah pasti 10. Lalu H-nya itu 5. Kita hitung 2 kali 10 20, lalu dikali 5. 20 kali 5 100. EP tadi apa satuannya? J, joule. Oke, hasilnya jadi segini. Dari contoh-contoh ini, kita bisa melihat bagaimana perubahan massa dan ketinggian mempengaruhi besar energi potensial. Semakin besar massa suatu benda atau semakin tinggi posisi benda tersebut dari permukaan tanah, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Baik, apakah ada pertanyaan tentang energi potensial ini sebelum kita melanjutkan ke topik berikutnya? A few moments later. Baik, jika tidak ada juga pertanyaan yang akan diajukan, sekarang kita akan menggabungkan dua konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu energi kinetik dan energi potensial, menjadi satu konsep yang disebut energi mekanik. Oke, mari kita pahami bersama-sama. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah total dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda. Artinya, energi mekanik menggambarkan seluruh energi yang ada pada suatu sistem akibat gerakan dan posisinya. Dan di energi mekanik ini dia memiliki hukum kekekalan, yaitu dalam sistem yang terisolasi atau tanpa gesekan atau gaya luar lainnya, energi mekanik selalu tetap. Artinya, energi kinetik dan energi potensial dapat saling berubah, tetapi total energi mekaniknya tidak akan berubah. Baik, di sini yang terakhir kita berikan contoh soal dari energi mekanik. Nah, kita kasih tahu dulu rumus energi mekanik itu. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Yang nih saya kasih penjelasannya di sini, yang mana semua satuannya itu J, itu joule, karena mereka semua energi yang kita hitung. Nah, contoh soalnya itu sebuah bola dengan massa 2 kilo didorong dari permukaan meja yang tingginya 2 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat lepas dari bibir meja sebesar 10 meter per second, maka berapakah besar energi mekanik yang dihasilkan? Nah, kita terus dulu. Ketahuinya dengan tadi apa tuh? Massa bolanya 2 kg. M sama dengan 2 kg. Lalu apalagi yang diketahui? Ketinggiannya 2 meter. Tinggi H sama dengan 2 meter. Lalu kecepatan bola saat dilepas sebesar 10 meter. Kecepatan 10 meter per second. Nah, yang kita ketahui semua itu gravitasi meter per second kuadrat. Ditanya energi mekanik, kita jawab di sini. Dijawab, turunin dulu energi mekanik, tulis dulu rumusnya baru kita turun. Jadi tambah EP. Nah, kita cari dulu EK-nya di sini biar kita tahu hasilnya. Energi kinetik tadi apa? Rumus dari energi kinetik itu setengah M kali V kuadrat. Setengah, kita turunkan, isi dulu. M-nya tadi kita dapat berapa? 2 kilo. 2, kecepatannya 10. Jadi kita coret aja ini biar gampang. Jadinya 10 doang jawaban. EK tadi joule satuannya. Sekarang kita cari EP-nya dulu. EP. Rumus dari EP tadi apa? MGH. M-nya berapa? M-nya 2. Terus gravitasinya sudah pasti 10. H-nya di sini 2.
Jadi kita hitung 2 kali 10 20. 20 kali 2 40. Hasilnya 40 joule. Jadi kita masukin deh hasilnya. EM sama dengan energi kinetiknya hasilnya berapa? 10 ditambah energi potensial hasilnya di sini 40. Jadi tinggal kita tambahin 10 tambah 40 sama dengan 50 joule. Oke, hasilnya jadinya segini. Baik, apakah semuanya sudah paham? Baik, dari contoh-contoh ini kita dapat melihat bahwa energi itu tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Konsep ini sangat penting untuk kita memahami fenomena seperti ayunan, air terjun, atau bahkan pergerakan planet. Baik, saya sekarang ingin memberikan tugas. Saya ingin kalian mencari contoh penerapan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kalian bisa melihat di sekitar rumah, di sekolah, atau bahkan di lingkungan sekitar kalian. Beberapa contoh yang mungkin bisa kalian amati. Ini saya akan berikan contohnya. Itu kayak ada yang pertama, ada energi kinetik. Itu mobil yang bergerak, sepeda yang di kayu, atau bola yang digelindingkan. Untuk energi potensial, contohnya itu ada air yang tersimpan di dalam waduk, benda yang diletakkan di rak tinggi, atau pegas yang tertekan. Dan untuk yang energi mekanik, contohnya itu ada roller coaster yang bergerak, ayunan di taman, atau mesin-mesin sederhana. Nah, kalian boleh pilih contoh itu masing-masing dari jenis energinya satu. Nah, lalu jelaskan bagaimana energi tersebut bekerja dalam konteks contoh kalian yang kalian pilih. Misalnya itu apa yang terjadi pada energi kinetik saat mobil bergerak. Terus bagaimana energi potensial air di waduk dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Lalu yang ketiga itu kayak apa yang terjadi pada energi mekanik saat roller coaster meluncur. Nah, tugas ini batas waktunya itu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Saya harap kalian dapat menjelaskan dengan jelas dan memberikan pemahaman tentang bagaimana konsep-konsep ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya ingin mengingatkan kalian tentang pentingnya terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Konsep-konsep yang kita pelajari hari ini yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Merupakan dasar dari banyak fenomena yang kita temui setiap hari. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang masih membingungkan. Selalu ingat bahwa setiap pertanyaan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Teruslah eksplorasi dan cari tahu lebih banyak tentang dunia di sekitar kita. Dengan pengetahuan yang kalian miliki, kalian bisa menjadi inovator di masa depan. Baik, saya akhiri materi pada hari ini. Selamat pagi. Out the door and drop the kiss, can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I